Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai materi sengketa pajak. Dari materi yang kami sampaikan pada presentasi hari ini, kami ingin menjelaskan secara mendalam tentang sengketa pajak itu, lalu memberikan pemahaman tentang proses pembetulan ketetapan pajak, menguraikan proses pengurangan serta penghapusan sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak, menjelaskan prosedur serta syarat-syarat untuk mengajukan keberatan dan banding, dan yang terakhir, merangkum pentingnya penanganan sengketa pajak dalam menciptakan lingkungan bisnis yang stabil. Adapun kelompok kami terdiri dari Debbie Salviani, Morliza Pintamorga, Desta Berliana, Siva Nursafia, dan saya Rizky Medira Adiaksa. Next. Next. Baik. Sebelumnya, Kak. Baik, sengketa pajak itu menurut ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak atau UU Pengadilan Pajak yang dimaksud dengan sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksana penagihan berdasarkan undang-undang penagihan dengan surat paksa. Next. Pengertian pembetulan ketetapan pajak. Surat keputusan pembetulan pajak merupakan surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dalam yang Oke, next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Siva. Tata cara pembetulan ketetapan pajak. Apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam ketetapan pajak yang tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan wajib pajak, dapat dibetulkan oleh Direktur Jenderal Pajak secara jabatan atau atas permohonan wajib pajak. Next. Sifat pembetulan ketetapan pajak. Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat membetulkan surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, surat keputusan keberatan, surat keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, atau surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Pembetulan ketetapan pajak dilaksanakan dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan yang baik, sehingga apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan yang sifatnya manusiawi dalam suatu ketetapan pajak, perlu diperlukan sebagaimana mestinya. Next. Ruang lingkup pembetulan ketetapan pajak. Ruang lingkup pembetulan ketetapan pajak terdapat pada kesalahan atau kekeliruan sebagai akibat dari yang pertama, kesalahan tulis, yaitu antara lain kesalahan yang dapat berupa nama, alamat, nomor pokok wajib pajak, nomor surat ketetapan pajak, jenis pajak, masa atau tahun pajak, dan tanggal jatuh tempo. Yang kedua, kesalahan hitung, yaitu kesalahan yang berasal dari perjumlahan atau pengurangan atau perkalian dan atau pembagian suatu bilangan. Yang ketiga, kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu kekeliruan dalam penerapan tarif,
kekeliruan penerapan persentase norma penghitungan penghasilan neto, kekeliruan penerapan sanksi administrasi, kekeliruan penghasilan tidak kena pajak, kekeliruan pengurangan pajak penghasilan dalam tahun berjalan, dan kekeliruan dalam pengkreditan. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh Gaby. Ketetapan pajak yang dibetulkan. Ketetapan pajak yang dapat dibetulkan karena kesalahan atau kekeliruan antara lain 1. Surat ketetapan pajak yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan SKPKBT, surat ketetapan pajak lebih bayar SKPLB, surat ketetapan pajak nihil SKPN, 3. Surat tagihan pajak STP, 4. Surat keputusan pengambilan pendahuluan kelebihan pajak, 5. Surat keputusan pemberian imbalan bunga, 6. Surat keputusan pembetulan, 7. Surat keputusan keberatan, 8. Surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, 9. Surat keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar. Tata cara dan jangka waktu penyelesaian permohonan pembetulan wajib pajak. Permohonan pembetulan oleh WP harus disampaikan ke kantor DJP yang menerbitkan surat ketetapan pajak, surat 9 tagihan pajak (STP), atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan yang diajukan pembetulan, dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Satu permohonan diajukan untuk satu surat ketetapan pajak (STP), atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan. 2. Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya. Dan 3. Surat permohonan ditandatangani oleh WP dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan WP, surat permohonan tersebut harus dilampiri surat kuasa khusus DJP dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima. Harus memberikan keputusan. Next. Pengertian pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi. Dalam ketentuan perpajakan dikenal adanya sanksi administrasi yang dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan tertentu dalam Undang-Undang Perpajakan. Dalam prakteknya, pengenaan sanksi administrasi ini bisa terjadi bukan karena kesalahan wajib pajak atau akibat kehilafan wajib pajak sendiri. Dalam hal terjadi hal seperti ini, wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan permohonan untuk mengurangkan atau penghapusan sanksi administrasi. Next. Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Sanksi 10 administrasi yang dapat dikurangkan atau dihapuskan meliputi sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan atau kenaikan yang dikenakan karena kehilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahan wajib pajak yang tercantum dalam STP, SKPKB, atau SKPKBT. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tercantum dalam hal surat SKPKB atau SKPKBT hanya dapat dilakukan dalam hal surat ketetapan pajak tersebut. 1. Tidak diajukan keberatan. 2. Diajukan keberatan tetapi telah dicabut oleh wajib pajak. Atau 3. Diajukan keberatan tetapi tidak memenuhi ketentuan formal permohonan keberatan. Next. Ketentuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Ada beberapa ketentuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, yaitu 1. Satu permohonan untuk satu STP, SKPKB, atau SKPKBT. 2. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang mendukung permohonannya. 3. Disampaikan kepada DJP melalui kantor pelayanan pajak tempat WP terdaftar. 4. WP telah melunasi pajak yang terhutang. Dan 5. Surat permohonan ditandatangani oleh WP dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan WP, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Desta Berliana. Selanjutnya yaitu penghapusan atau pengurangan sanksi secara jabatan. Direktur Jenderal Pajak dapat menghapuskan atau mengurangkan sanksi administrasi secara jabatan dalam hal pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Dilakukan apabila diterbitkan surat keputusan pembetulan, surat keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, atau surat keputusan keberatan, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar berkurang
atau dibatalkan yang terkait dengan satu, diterbitkannya surat ketetapan pajak karena pengusaha kena pajak tidak membuat faktur pajak. Dan yang kedua, wajib pajak dikenakan sanksi bunga penagihan sesuai ketentuan pasal 19 ayat 1 Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Pengertian keberatan. Wajib pajak mempunyai hak untuk mengajukan keberatan atas suatu ketetapan pajak dengan mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat 3 bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. Next. Hal-hal yang dapat diajukan keberatan. Yang pertama, surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. Yang kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT. Yang ketiga, surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. Yang keempat, surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. Yang kelima, pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga. Tata cara dan syarat pengujian keberatan. Yang pertama yaitu penyampaian secara langsung, termasuk disampaikan ke Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan atau KP4 atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan atau KP2KP. Dalam wilayah kerja KPP tempat WP terdaftar dan atau tempat pengusaha kena pajak dikukuhkan. Yang kedua, pos dengan bukti pengiriman surat. Yang ketiga, perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat atau e-filing melalui ASP atau Application Service Provider. Surat keberatan yang diajukan harus memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Persyaratannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, wajib menyebutkan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut perhitungan wajib pajak dan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar perhitungan. Yang ketiga, satu keberatan harus diajukan untuk satu syarat, satu surat ketetapan pajak jenis pajak, satu pemotongan pajak, atau satu pemungutan pajak. Yang keempat, WP telah melunasi pajak yang harus dibayar. Paling lambat, sejumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Dan yang kelima, diajukan dalam jangka waktu 3 bulan, sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga, kecuali wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi, karena keadaan di luar kekuasaan wajib pajak atau force majeure. Dan yang keenam, surat keberatan ditandatangani oleh wajib pajak dan dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan wajib pajak. Surat keberatan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak More. Baik, upaya hukum keberatan. Ketika wajib pajak memperoleh suatu surat ketetapan pajak dan merasa tidak puas atas ketetapan pajak yang dimaksud, maka wajib pajak dapat mengajukan upaya hukum dengan nama keberatan. Sesuai ketentuan pasal 25 Undang-Undang KUP, upaya hukum keberatan diajukan ke Direktorat Jenderal Pajak, yaitu ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan KPP atau KPPBB, tempat di mana wajib pajak terdaftar. SK keberatan. Dalam hal WP memperbaiki surat keberatan yang telah disampaikan, maka tanggal penyampaian surat keberatan merupakan tanggal surat keberatan diterima. Untuk keperluan pengajuan keberatan, WP dapat meminta Direktur Jenderal Pajak untuk memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak atau perhitungan rugi, dan Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan yang diminta tersebut dalam jangka waktu paling lama 20 hari kerja
sejak surat permintaan WP diterima. Keputusan keberatan. Setelah kantor pajak melakukan proses pemeriksaan sesuai pasal 26 ayat 3 Undang-Undang KUP, ada 4 kemungkinan keputusan yang dapat diterbitkan atau dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Keempat keputusan tersebut adalah 1. Ditolak, 2. Diterima, ketiga diterima seluruhnya, keempat menambah ketetapan pajak. Pengertian banding. Apabila wajib pajak masih belum puas dengan surat keputusan keberatan atas keberatan yang diajukannya, maka wajib pajak masih dapat mengajukan banding ke Badan Peradilan Pajak. Upaya hukum banding. Dalam pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan, dimungkinkan adanya upaya hukum dengan nama banding apabila wajib pajak tetap merasa tidak puas atas keputusan keberatan yang telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak, artinya terhadap suatu keputusan keberatan yang diterbitkan akan menjadi dasar untuk diajukannya upaya hukum banding ke Pengadilan Pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Kemudian tata cara dan syarat pengajuan permohonan banding. WP dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak dengan syarat 1. Tertulis dalam bahasa Indonesia. 2. Dalam jangka waktu 3 bulan sejak keputusan atas keberatan diterima. 3. Alasan yang jelas. 4. Dilampiri salinan surat keputusan atas keberatan. 5. Terhadap satu keputusan diajukan satu surat banding. 6. Jumlah pajak yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50%. Putusan banding. Pengadilan pajak harus menetapkan putusan banding paling lambat 12 bulan sejak surat banding diterima. Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Oke, kesimpulan materi kami ini yaitu dalam menghadapi sengketa pajak penting bagi kedua belah pihak untuk menjaga komunikasi yang baik dan terbuka, serta mengutamakan penyelesaian yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum. Selain itu, penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa pajak yang efektif serta efisien dapat membantu mengurangi ketidakpastian serta beban administratif bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, penanganan sengketa pajak menjadi bagian integral dalam upaya menciptakan lingkungan bisnis yang stabil, berkeadilan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Baiklah, mungkin itu saja presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.